ternyata box yang dikirim, yang aku terima itu udah dibuka, segelannya itu dibuka semua. Nah, terus besok siangnya guys, aku mau ngecek. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mari All Content. Oh ya, gimana kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik aja ya guys. Di kesempatan hari ini aku tuh mau bercerita tentang pengiriman barang. Nah, aku sambil duduk ya guys ya. Nah, sekarang posisiku tuh udah duduk ya. Ini aku di ruang tamu, sambil duduk sambil ngobrol tentang pengalaman aku pengiriman barang kemarin. Buat kalian semua yang pernah kerja di luar negeri, pasti mempunyai pikiran untuk mengirim barang dari luar negeri ke Indonesia. Karena apa? Karena terkadang barang luar negeri itu bisa dibilang lebih antik dari barang sini ya. Cuma antik, tapi terkadang barangnya di sana kita membeli dengan harga murah. Tapi nggak tahu di Indonesia kadang juga harga hampir sama. Karena di sana itu kan kualitas apa gimana berbeda. Nah, singkat cerita ya guys, aku tuh dulu kerja di luar negeri, itu udah mau pulang, otomatis barang yang aku beli dari sana itu aku kirim ke Indonesia. Di situ tuh aku mengambil barang dari indeks kardusnya itu. Otomatis aku tuh dikasih kardus yang nomor berapa itu kan ada tingkat-tingkatannya dan harganya pun berbeda. Nah, di situ tuh aku ambil nomor 2. Jadi barangku tuh nggak terlalu banyak. Dan di situ tuh guys, aku pernah membeli kamera dari Taiwan. Cuma box kamera itu aku kirim di satu paket dengan box pengiriman tadi. Aku nggak berani bawa kamera ke box, mungkin pikiranku akan hilang. Nah, setelah aku pak semua ya guys, barang-barangku tadi, mungkin ada di videoku yang dulu. Nah, setelah itu aku pak semua. Selesai aku pak, aku telepon itu dari pihak indeks karena aku memakai dari agen pihak indeks. Nah, setelah aku pak dan besoknya itu dari pihak indeks datang mengambil barang tersebut. Waktu pengiriman itu aku 1 bulan lebih ya. Karena kenapa? Terkadang pengiriman itu ada yang 2 minggu, 3 minggu, atau bisa 1 bulan lebih. Karena biasanya stok dari luar itu kan nunggu sampai kayak kontainer itu penuh baru dikirim ke Indonesia. Makanya terkadang itu pengirimannya itu lambat. Nah, kita lanjut ke ceritaku ya guys. Nah, setelah itu ya guys, setelah barang dikirim 1 bulan lebih itu sampai di Indonesia. Ternyata aku pulangnya itu barang dikirim setelah 1 minggu, aku baru pulang ke Indonesia. Terus aku udah nyampe di Indonesia dulu. Setelah nunggu 3 minggu lebih, itu barang yang pengirimanku itu sampai di Indonesia di rumahku. Otomatis perjalanannya itu barangnya itu sampai 1 bulan lebih. Nah, pada saat itu waktu barang diantar ke rumahku, aku lagi pergi karena ada keperluan. Terus ibuku telepon, katanya ini ada orang yang mengirim barang dari Taiwan, katanya gitu. Setelah itu aku suruh ibuku untuk jamin atau tanda tangan gitu aja. Oh ya, setelah itu orang tersebut pulang. Dan setelah aku sampai di rumah ya guys, itu aku lihat malamnya, karena pulangku itu sore, jadi waktu sempet bukanya lihatnya itu pas malam, cuma lihat tapi nggak sadar ternyata box yang dikirim, yang aku terima itu udah dibuka, segelannya itu dibuka semua. Nah, terus besok siangnya guys, aku mau ngecek barangku itu apa aja. Nah, aku baru sadar ternyata boxku itu kan kebuka, kok ini enggak diplester, dari sananya itu aku tutup plester rapat ya. Nah, aku melihat, aku telepon tuh agen dari Taiwan, agensi indeks. Nah, waktu itu aku beli di Tolio, aku telepon, maaf kak, ini sempat mengirim barang dengan kode, kan di situ tertera kode berapa. Nah, buat kalian semua yang mengirim barang jangan lupa kodenya itu ditulis biar ingat. Nah, setelah itu aku telepon indeks kan, aku tanya kenapa kok barangku sampai di Indonesia itu dengan posisi udah terbuka. Nah, setelah itu aku telepon pihak agen indeks, itu aku belinya itu di Tolio. Aku tanya, kak maaf, saya ini dan aku kemarin ngirim barang dengan kode ini. Nah, di situ kan otomatis tertera nama sama kodenya, itu mesti tertera ke alamat yang dituju tuh di mana itu tertera semua. Setelah itu pihak indeks mengecek aku di bagian bea cukai. Nah, ternyata di situ itu terdetek
itu kan biasanya barang itu ada yang dicek, ada yang lolos, ada yang enggak. Karena aku selama di Taiwan itu mengirim barang itu enggak satu kali loh ya, ada mungkin kalau 3 kali. Kalian semua mesti penasaran kenapa terkadang barang yang kita kirim itu terkadang utuh, masih plesteran rapi, dan terkadang kenapa barang kita itu hilang. Nah, aku kasih tahu ke kalian semua kenapa alasannya. Karena terkadang barang yang sudah sampai di Indonesia itu dimasukkan di tempat pengecekan barang itu lewat alat itu kan kayak di scan, jadi kelihatan barang yang kita kirim itu apa saja. Kalau di situ tertera alat elektronik, nah itu biasanya ke stop, atau benda-benda mahal itu kadang terambil dibuka, terkadang kan ada bea cukai juga. Nah, di situ aku baru tahu kenapa barangku bisa hilang. Nah, di situ aku menaruh box kamera ya, tapi nggak ada kamera, cuma boxnya, dan boxnya itu lengkap. Ada yang hilang itu boneka gede itu ya, aku beli di sana itu sekitar 1000 NT. Kalau di Indonesia hampir 500.000 itu cuma satu. Bonekanya itu lucu karenanya itu aku suka. Nah, dan di situ banyak baju dan celana panjang ya itu, dan barang lain itu ada yang hilang. Nah, di situ pihak indeks mau bertanggung jawab. Karena apa? Karena kita mengambil barang itu ada asuransinya. Seumpama barang yang box jumbo itu asuransi seumpama $400 US dollar loh ya. Nah, yang kedua berapa, yang ketiga berapa, itu semua ada asuransinya. Nah, buat kalian semua, kalau mengirim barang itu jangan lupa ditulis lengkap ya. Seumpama di situ ada elektronik, ditulis celana panjang berapa, baju berapa, apa alat dapur, apa-apa semua ditulis. Karena apa? Waktu barang kita hilang itu, dari situ kita mempunyai bukti, oh ini loh ada pengiriman ininya. Nah, setelah itu dari pihak indeks telepon aku, katanya ini mau diganti barang apa diganti uang. Aku minta kalau diganti uang itu bea cukai itu cuma mau mengganti 100.000. Terus kalau dari indeks itu mau bertanggung jawab barang apa yang hilang itu mau diganti semua. Otomatis aku pilih barang kembali. Nah, di situ waktu barang hilang itu nggak boleh lebih dari 3 hari. Seumpama kita membuka barang sampai itu buruan dibuka dan kita cek, itu selang 1, 2, sampai 3 hari kita boleh mengadu ya. Setelah 3 hari itu dari pihak agen tuh nggak mau tanggung jawab. Karena apa? Itu lebih dari 3 hari. Jadi batas untuk barang hilang itu harus sampai 3 hari ya, maksudnya barang datang dicek, setelah itu kalau barang ada yang hilang cepat komplain, nanti dari pihak agen itu cepat mengurusnya. Tapi kalau lebih dari 3 hari pihak agen itu nggak mau ikut campur lagi karena udah lepas. Nah, setelah itu aku yang ingat nggak ada itu cuma boneka gede itu ya, karena lucu. Seingatku itu setelah 1 minggu ternyata aku inget-inget itu banyak celana panjangku yang masih baru-baru, baju dan jam tangan itu ternyata hilang. Nah, aku baru sadar, terus aku ngadu lagi ke pihak agen indeks dan mereka bilang, maaf mbak, kemarin waktu mbak komplain itu aku tanya barang apa lagi yang hilang, katanya mbak cuma bilang boneka. Sekarang itu lebih dari 3 hari udah nggak bisa mbak, kita nggak bisa bantu proses karena itu udah di luar prosedur kita. Nah, makanya buat kalian semua waktu pengiriman barang itu harus diingat-ingat ya, barangnya harus ditulis lengkap. Sewaktu barang nggak nyampe, nah di situ kita bisa komplain. Nah, waktu penggantian barang itu dari pihak agen indeks yang aku buat agen untuk pengiriman itu mengirimkan surat pernyataan bahwa kita itu menerima barang untuk perdamaian, seumpama mereka sanggup mengganti barang kita. Nah, di situ mereka menuliskan kayak di WhatsApp gitu kan, mereka itu mengirimkan formulir untuk kita isi. Otomatis kita pergi ke tempat printing ya, untuk itu kan di scan dulu ya, kayak di scan, di print itu ya, di print, terus itu nanti keluar kertasnya tulisannya apa. Nah, di situ aku ada 2 surat dari pihak agen dan mereka itu mengirim 2 surat pernyataan, 2 lembar. Pertama itu surat perdamaian. Jika pihak pertama dari indeks ya itu sanggup mengembalikan barang untuk aku yang kehilangan, itu surat perdamaian. Di situ ada nama kita. Nah, kita tinggal tanda tangan. Terus kedua itu pernyataan. Di situ tertulis jika mereka sanggup mengirim barang yang hilang tadi, mengganti. Nah, dikirim ke kita. Nah, setelah itu kita disuruh pertama fotokopi ARC kita dan paspor kita.
itu sebagai bukti kalau kita itu benar dari Taiwan pengirimannya. Setelah selesai untuk tanda tangan itu semua, kita foto semua ya, dari 2 surat tadi, 2 kertas pernyataan tadi, surat perdamaian, kedua surat pernyataan, dan terus kita juga fotokopi ARC dan paspor kita. Setelah selesai semua, kita itu foto dikirim lagi ke pihak agen. Setelah 1 bulan itu barang itu dikirim kita tanpa mengirim biaya. Nah, buat kalian semua yang pernah mengalami seperti itu, ingat yang aku pesan tadi, jangan lupa untuk menulis barang apa aja yang di situ. Kedua, harus hati-hati pengirimannya untuk elektronik, dan untuk yang tidak boleh dikirim itu harus benar-benar hati-hati, karena waktu di bea cukai bisa hilang, karena terkadang dari pihak bea cukai itu ngenteng nih, terkadang mereka itu ngambil barang kita. Nah, buat kalian semua kalau mengirim barang itu benar-benar hati-hati. Jangan lupa pesanku tadi, untuk pertama menulis semua barang yang dikirim biar tahu seumpama hilang itu kita bisa mengonfirmasi ke mereka. Kedua, yang elektronik itu hati-hati, terkadang dari pihak cukai itu ngeremehno ya, oh ini barang ini ada denda. Nah, terkadang di situ kayak box tadi itu nggak ada kameranya, boxnya ada tapi barang-barang yang lain itu hilang. Jadi mereka kayak ngeremehno, yo wis tak aku gelem tanggung jawab ya, tak kayak semene aku diganti cuma 100.000, otomatis kitanya nggak mau, kita rugi banyak. Nah, buat kalian ini pengalamanku, aku bercerita buat kalian supaya kalian tuh mengerti kayak apa pengiriman barang jika hilang. Jadi kalian itu harus cepat-cepat untuk konfirmasi ke pihak agen yang kalian buat pengiriman tadi. Maaf ya guys, di sini tuh rame karena di sini suasana desa ya. Terkadang ada orang kesana kesini perjalanan, jadi rame ya. Harap dimaklumi. Nah, inilah guys pengalamanku ya tentang pengiriman barang yang hilang. Semoga curhatanku ini bermanfaat buat kalian semua devisa negara yang ada di luar negeri, jadi bisa lebih hati-hati saat pengiriman barang. Barang apa aja yang jangan ditaruh nanti bisa hilang. Dan biar amannya lebih baik jika barang itu nggak ada elektronik, biar nggak kescan, biar nggak hilang kayak punya aku. Ini pengalaman kita, dan semoga ini bermanfaat buat kalian semua. Jika barang kalian hilang ya saat pengiriman barang di box itu, kita harus kemana. Semoga curhatanku ini bermanfaat buat kalian. Oke, cukup sekian dulu ya guys videoku hari ini. Kita sambung di lain kesempatan. Terima kasih buat teman-temanku semua yang sudah menyupport dan mendukung video aku. Thank you untuk semua. Jangan lupa untuk bantu subscribe, like, and komen di bawah. Dan bantu juga share ke semua media sosial yang Anda punya ya guys, supaya aku bersemangat membuat konten video lagi. Oke, cukup sekian dulu. Terima kasih untuk semua. Thank you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat di sana buat kalian yang kerja di luar negeri. Oke?